salah satu universitas Surabaya. Nah, tapi kalau itu emang tempat spiritual berarti emang black magic-nya juga tinggi, Pak? Sebenarnya bukan black magic ya, itu buat harus manjat nyampe lokasinya udah kedengar gending-gending gitu ya. Berarti memang benar si Badarwu ini sempat jadi bawaannya Nyi Roro Kidul, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbak Boyo, Saya Leo. dalam Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Saya sama Mas Leo. Kangen saya sama Iya, udah lama Pak. ya kita Iya. bikin. Jenengan sibuk terus nyari ilmu katanya. Iya, ilmu perduitan. Oh, perduitan. Enggak, Mas Walaupun bahasanya mistis tetap ingat duniawi ya, Pak? Oh iya, Wajib. kita harus seimbang. Iya benar. Jangan terlalu duniawi terus, jangan terlalu spirit terus, gitu Mas. Harus seimbang. Ya, Seimbang. Iya. Ini sekarang lagi viral Mas, ya kan? Apa tuh, Mbak? Yang film itu loh Mas, kamu udah nonton ya? Oh, sudah Mbak pas itu nonton. Aku sih diajak anakku ya nonton, tapi belum ada waktu. Iya. Sombong aku. Kan sibuk nih dulu schedule Mbah iki sibuk. Iya, salon 15 ya. Wajir, sombong mana ya? Pengen aku, Mbak. Ya gimana ya Mas filmnya? Filmnya Aku sih udah pernah ini ya baca. ya, kalau aku Yang sih di- pasti apa itu? itu Simple Man yang dari Mustard Twitter. Superman. Terus ada yang re-upload ke Kaskus kan Mbah katanya nonton. Iya, sempat Apa bacanya baca. di Kaskus. Kalau aku pas itu di Twitter. Iya, aku pembaca bukan penonton. Terus sama yang Banyuwangi. Kita sekarang yang bahas yang Banyuwangi aja ya dulu. Iya, nah, kalau bahas Banyuwangi ini emang udah fix di Banyuwangi itu Mbah lokasinya. Kalau penerawanganku dan kisah-kisah yang dulu ya, Ya. itu tepatnya di Banyuwangi. Sekitaran Banyuwangi itu ada hutan. Hutan itu dulu tempatnya apa kayak pemandiannya salah satu raja di situ. Belambangan. Belambangan. Iya. Berarti tempat pemandian yang disucikan lah ya. Iya. Nggak bisa sembarangan orang. Sebenarnya nggak bisa sembarangan orang yang di situ ya. Tapi mungkin karena perkembangan zaman terus. Ya. Emang di situ tempat buat spiritual sih. Iya. Kalau ada yang mau mengasah ilmu kebatinannya di situ bisa. Di sekitaran Banyuwangi dan Jember kalau nggak salah. Deket-deket situ ya, Mbak. Emang Jember sama Banyuwangi dari dulu sih emang khas. Nah, soal yang nonton filmnya sih, ya dibilang saya sebagai penikmat umum ya lumayan lah, Mbak. Lumayan lah ya kayak. Lumayan. Kalau langsung overall saya kasih 7,8 dari 10, Mbak. Waduh. Soalnya gimana lebih enak membaca, Mbak. Kayak yang di RBHIN gitu ya. RBHIN. Ada bintangnya. Oh iya. 7,8 ya di sini. Iya, 7,8 kalau saya, Mbak. Bintangnya segitu. Soalnya emang kalau dilihat filmnya sama yang kita baca memang pasti bakal beda jauh karena bacaannya itu udah panjang, nggak mungkin bisa dengan cepat dibikin full dalam 2,5 jam. 2,5 jam. Iya. Jadi nggak usah terlalu ekspektasi lebih, nikmatin aja, Bu. Nah, tapi kalau itu emang tempat spiritual berarti emang black magic-nya juga tinggi, Bu. Sebenarnya bukan black magic ya, itu buat ilmu apa namanya, kanuragannya dia. Nggak black magic. Nah, terus soal yang simple man tadi, Mbah, tentang trip KKN di desa dikit aja apa ya ceritanya? Ya, beberapa anak muda, remaja, mahasiswa-mahasiswi, Mbak. Itu intinya mereka Jadi aku nggak usah nonton, aku
Nggak bisa, harus nonton Mbak. Tetap bantu film Indonesia Mbak. Oh iya, Online, siap, Mbak. siap, 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 siap. Harus Mbak. Nah terus itu tadi Mbak. Jadi para muda-mudi mahasiswa KKN, tapi mereka nggak bisa nemuin lokasi yang memang sudah dituju atau mungkin udah penuh dari dipakai mahasiswi lainnya. Iya, terus dia dapat di situ. Seperti itu Mbak. Banyak udah baca kan ya? Sekilas sudah. Tahun berapa itu? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu 2019 Mbak. Iya. Iya. Nah, terus Nah itu mereka ke suatu Aku desa itu Mbak. foto lali. Aku juga lupa sih kalau itu, cuma masih terngiang-ngiang habis nonton itu. Mereka ke suatu desa, yang desanya dibilang banyak orang yang nggak tahu juga. Oh, terpencil. Terpencil, nggak tahu. Ya apa ya, asal usulnya mereka menemukannya pun secara detail nggak diceritakan. Nah kemudian mereka minta izin warga sekitar untuk KKN di desa sana. Oh. Dan banyak mitos-mitos urban story yang mereka nggak tahu. Terus ya karena namanya nggak tahu dan masih muda ya Mbak ya. Kalau nggak ngawur nggak ada tantangannya. Akhirnya mereka melakukan hal-hal, ada yang hal aneh, ada yang yang hal-hal bisa dibilang tabu gitu Mbak. Sok-sok kendel tapi gak duwe pegangan. Nah semulai dari desa yang kayaknya udah guyup rukun enak, tentrem, makin lama keluar hal-hal aneh dan mistis yang entah bisa dipercaya atau enggak, cuma emang terjadi katanya. Jadi gimana kalau menurut Mbak? Terus lihat ceritanya banyak hal-hal aneh, wah yang itu. Aslinya sih hal aneh itu terjadi emang karena ada satu adegan yang bikin greget kok di film nggak ada. Saya harapnya kan katanya ada eksplisitnya Mbak. Makanya lebih enak baca daripada itu. Iya, bisa bayangno ya Mbak. Saya wis ngarep ada, ternyata tidak ada. Kecewa. Sedikit lah kecewa. Nah itu karena inti dari adegan itu banyak terjadi hal-hal yang tidak enak. Memang kalau sudah dan nafsu itu orang-orang bejat. Kalau nggak terjadi pasti jenenge gelap mata. Iya, namanya urusan carry. Kalau nggak dihajar yo eman yo. Kapan lagi setelah adegannya itu Mbak. Jadi dan neneknya kan waktu itu ceritanya mereka sebelum ini nggak salah Pak, mahasiswa di salah satu universitas Surabaya ya. Swasta Mbak. Swasta Surabaya ya. Oh Surabaya? Oh nggak salah ya. Mereka sebelum berangkat aja udah ada beberapa, kalau aku baca ya waktu itu ya, udah ada beberapa kejadian yang koyo yo enggak terus akhirnya pas perjalanan ada yang nyegat kayak orang kakek-kakek. Iya masih terus tanda itu pasti ada ya. Terus manjat nyampe lokasinya udah terdengar gending-gending gitu ya. Iya kan bener ya. Gending-gending gamelan. Emang itu udah kedengeran beberapa anak yang ikutan itu ya. Iya. Apa siapa tahu temennya ada yang bawa HP terus masang musik bisa ngeprank gitu. Iya. Tapi itu halnya nggak mungkin. Iya. Soalnya kan di alas dan semuanya dengar Pak. Semuanya dengar ya. Dan suaranya nggak bukan poliponik atau lainnya, suaranya bener-bener asli kayak gaungan musik gitu kan Pak. Poliponik. Asli gaungan musik. Iya. Jadi live gitu loh di situ Pak. Soalnya di situ kan biasanya alam bebas itu umpamanya di gunung ya. Kita bikin acara di bawah, suaranya kedengar ke atas. Dangdutan. Tapi kan gamelan jarang. Paling orang-orang yang bikin acara wayang. Iya, wayang. Tapi kan itu siang loh mereka. Kadang sih terlintas itu memang kalau udah di alas, apalagi yang sudah alas itu hutan, memang udah masuk terus jauh lah, sangat jauh dari jalan protokol, itu tingkat halu bisa makin tinggi ya Mbak? Bisa. Karena kita ya udah. Karena kita jalan lurus, sebelahnya udah pohon. Dan pohon itu menyimpan jalan setapak ya. Dan pohon juga biasanya nyimpan kayak energi.
Terus ya apa Mbah? Menurut Mbah tadi? Itu bisa jadi. Terus di situ juga kan kita kan selalu berdampingan sama makhluk-makhluk itu ya. Ya pasti. Apalagi mereka yang enggak apa namanya kurang kula nuwun. Iya, Permisi. Nuwun sewu atau apa. Walaupun itikadnya sih mereka baik, KKN kan kayak membantu suatu tempat atau daerah, dibantu sama anak-anak muda ini kekurangannya apa kan? Ya biasanya kan gitu. Nah, masih arek awam gitu kan harusnya yo ada unggah-ungguhnya Etikat baik. etika. Cuma Meskipun di kampung, apalagi di hutan, kita kan nggak tahu penunggunya siapa aja. Tapi emang bisa kita bilang ya anak-anaknya udah di teman-teman mahasiswa ini sudah ada yang beberapa ini udah ada perbuatan yang kurang baik ya. Mungkin karena orang bilang kalau nafsu itu perbuatan setan. Makanya kalau mereka udah tahu etikatnya harus baik, tapi tetap dilakuin kan benar-benar wah setan ini seneng ya. Oh iya. Oh pangananku ini. Iya, makanya kita harus membunuh setan. Bisa dibunuh. Nyeluk Ghostbuster. Bukan. Ojo wis gue ditiru arek-arek kemarin. Yo, ojo. Jangan. Enggak, maksudnya pembunuh setan. Enggak, maksudnya menguatkan iman kita biar enggak terkerasukan setan. Iya. Jadi mereka kan udah diingatkan ya sama apa ya orang-orang tua di situ. Iya, penduduk lokal yang dituakan Pak atau kepala desa di situ ya. Udah diingatkan di sini jangan masuk. Soalnya ini udah terlarang atau walaupun mereka beretikat baik berarti memang walaupun udah dilarang penduduk orang lain dari luar masuk tetap bisa jadi namanya juga anak muda biasanya nekat tetap nekat. Satu nekat atau kedua penasaran. Terus kadang yo arek-arek saiki yo sompral boleh. Iya. Ngomong sompral terus apa yo? Bisa mau. Tapi kalau seperti itu berarti penduduknya itu kenapa nggak diganggu sama penduduknya? Penduduk lokal sana. Mungkin penduduknya ya udah tahu di situ larangannya apa aja. Terus selalu bikin ini ya ritual-ritual di situ saja. Ngasih sajen terus ngirim doa. Iya sih, menghormati. Berarti penduduknya menghormati penunggu yang tak kasat. Jadi makanya mereka nggak diganggu dalam hal apapun gitu. Yeah. Cuma mereka tahu kamu coba berbuat aneh. Kalau berbuat aneh atau tanda kutip lainnya, sompral. Bakalan nggak ada. Ya itu pasti nggak bisa diinvestasikan pasti ada. Sama itu Mbak, aku tahu sempat baca itu Badarawuhi itu dulu masuk klan pantai selatan, jadi dia masuk soldier-soldiernya Ratu Roro Kidul. Iya. Apakah itu benar Mbak? Benar. Soalnya apalagi dia digambarkan pakai warna hijau. Betul. Kan khas. Berarti memang benar si Badarawuhi ini sempat jadi bawaannya Nyi Roro Kidul Mbak? Iya, salah satu pengikutnya. Dia ditempatkan di situ. Ditempatkan, tapi sempat baca kan, karena aku penasaran dikit. Katanya diusir karena sudah memasuki mengganggu orang-orang yang mestinya orang itu nggak ngapa-ngapain, kenapa harus diganggu? Ya, mungkin itu ya ceritanya. Ya. Jadi kalau yang Badarawuhi itu udah ada lama sebelum kerajaan Erlangga itu Mbak. Iya, yang Raja Erlangga itu. Jadi Raja Erlangga itu udah ngejar-ngejar calon arang nggak masalah. Calon arang itu yang lari ke Bali tuh. Jadi anak buahnya itu kacar-kacir. Iya. Sempat pisah-pisah 4 orang nggak masalah. Cewek semua. Cewek, mereka kabur ke Bali. Calon arang kabur ke Bali, terus anak buahnya yo
Ono sing nang nggone Gunung Raung, ono sing nang Oh, Alas, ono sing nang ndi ini. berarti calon arang aja Jadi- yang kabur ke Bali. Terus iku anak buah calon arang. Jadi mereka bawa kayak kitab-kitab, Mm-mm. sebagian kitab pecah-pecahan gitu. Iya, iya. Jadi salah satu anak buahnya itu sempat bawa kitab, dipelajari tapi kayaknya belum terlalu sempurna Iya, gitu iya. maksudku. Jadi cuma sebagian. Iya. Padahal kalau diteruskan serat itu bisa sebenarnya nggak terlalu hitam juga. Soalnya layak itu nggak semua orang yang istilahnya pengelayakan itu nggak semua orang hitam, itu ada yang putih juga, tergantung orangnya. Nah itu kan tadi kita udah bahas garis antara kecil dan besar tentang di desa, terus si Badarui. Nah ini Terus, aku mau nanya makanya lagi. mereka kan diganggu karena salah satu punya pikiran negatif kan Ya. langsung diterusin. Iya Mbak. Ada salah satu yang siapa itu yang nggak kena gangguan itu ya, cuman dikasih tahu doang. Iya. Yang dia punya pagar sendiri Iya dari si mbaknya. itu Mbak Nur. Oh, Nur namanya. Iya. Ya cewek itu ya. Mm-mm. Nah itu Dia itu sempat diperingati sama orang-orang lokal. diperingati, terus berhubung dia itu dipagari sama keluarganya. Guardiannya, penjaganya ya. Nah, itu Mas. Itu Mbah Dok ya, Mbah Dok. Mbah Dok itu kalau nggak salah kodami Mbak. Kodamnya ya. Soalnya pas awal-awal cerita itu ada satu atau dua tokoh lokal sana itu Mbah Buyut itu ngajak Nur. Nah ternyata si Nur ini spesial Mbak, karena ya punya kodam itu. Dijaga kodam. Dijaga kodam itu. Nah terus si Nur itu dicoba suruh minum kopi kalau nggak salah Mbak. Itu. Pokoknya setelah dianggapannya sama Mbah Buyut ini kayak udah dikasih apa ya Mbak ya? Orang kita bilangnya nasihat atau untuk Ya, hati-hati. dikasih tahu ya. Karena kamu spesial, kamu bisa melakukan apa ya? Melindungi atau apa? Pokoknya pesan spesial, pesan tersembunyi. Jadi kamu bisa ngasih tahu teman-temanmu supaya nggak terlalu ini ya. Iya. Kan sempat dibuka mata batinnya sama Mbah Buyut itu si Nur. Terus dia lihat kayak algojo apa genderuwo besar tuh. Habis itu ditutup lagi mata batin. Mbah Buyut sama kepala desa itu ngajak ngobrol Nur. Ada ritual gitu Mbak buat buka mata batinnya Nur. Kalau nggak salah sempat ada genderuwo itu, mungkin Mbah Buyut masih ingat progresnya kok tiba-tiba diliatin genderuwo besar itu. Matanya merah besar. Itu kan mata batinnya Nur ya. Iya. Ya pasti kelihatan. Di situ pasti ada penjaganya siapa aja. Tapi Nur nggak diganggu. Nur nggak diganggu Mbak. Dari cerita atau film Nur kayaknya nggak paling diganggu sih Mbak. Mungkin ya karena memang dia bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa hawa nafsu dan Imannya kuat lah ya. Iya, imannya kuat tanpa pikiran yang kosong juga Mbak. Kayaknya dia memang antara fokus terus hati-hati juga. Nah itu di dialog filmnya juga ada itu Mbak, pas scene-nya Nur itu didatangi sama Badarui. Badarui yang berwujud di ular itu kan? Iya, yang hijau, Iya. yang pakai selendang hijau dan kebun hijau, pokoknya serba hijau. Itu memperingatkan ke Mbak Nurnya itu untuk kalau ngomong bahasa Indonesianya itu, sis, kamu jangan aneh-aneh, jangan ikut-ikutan. Ini urusanku beserta penghuni-penghuni yang mungkin menurut Badarawu itu kurang ajar. Iya. Karena Udah Nur kan melampaui memang, batas ya? Iya, udah melampaui batas, udah nggak sopan. Nah itu si Mbak Nurnya udah dikasih untuk peringatan seperti itu ya, Mbak Nurnya mungkin pertama kaget dan
mungkin gimana kan itu teman-temannya Mbak Nun nggak mau juga kan, secara teman-teman masa ya aku nggak mau nolong. Iya, cuman ngasih tahu aja. Iya. Kalau gitu kan biasanya udah di warning ya sama Badarui. Tapi benar Pak, berarti dia itu aslinya ya bisa baik bisa buruk ya Mbak ya? Iya, sebenarnya kan dia baik. Baik. Ya cuman memperingatkan ojo. Karena kita yang ke daerahnya. Iya, kan udah kan si kepala desa ya. Kepala desa udah ngasih tahu ojo macem-macem daerah gini. Soalnya tempat sini kan masih sakral. Iya, sakral. Ya wis kalau gitu ya kepala desa nggak mau tahu. Iya. Itu pribadinya masing-masing mau kenapa ya. Kita udah ngasih tahu kok, cuman kamu pendatang ikutilah peraturan iya. kita. Walaupun kamu sebaik apapun ya tetap peraturan ya Mbak ya. Mungkin ya ngerti. Jadi maulah imannya seseorang. Iya, iman personal itu emang sangat dibutuhkan. Iya. Ojo lali karo sing duwe urip, ya kan? Kini aku mek numpang di dunia ini. Soalnya di sekitar kita masih banyak alam yang lain. Iya. Kita percaya nggak percaya? Iya pasti ada sih Mbak. Ya harus percaya, soalnya di Al-Quran dan di kitab yang lain juga udah disebutkan. Iya Mbak. Ya kan? Nah itu Mbak, menurut Mbak itu kodam itu pasti melindungi sama ngasih. Ya biasanya gini, Mas Leo. Iya Mbak. Kalau udah spiritnya udah lumayan ya, terus jiwa kita itu suci, biasanya kodam itu kayak DNA kita ya. Kehendak kita juga, aku mau. DNA kita itu dari turun temurun pasti ada yang ngasih tahu. Jadi umpamanya kamu mau melangkah ke hal yang buruk, dia pasti ngasih tahu. Atau mau ada kejadian apa yang menimpa seseorang, dia atau temannya, dia udah ngasih tahu. Berarti gitu. Kodam itu ada yang baik, ada yang buruk atau semuanya? Semuanya pasti baik. Karena emang titisan dari apa? Iya. Kayak buyutku, itu kan titipno lindungi cicitku, cucuku, bla 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 gitu. Iya pasti, mereka pasti melindungi. Kan, aku pikir kodam itu ngikuti kayak kita, aku ingin berbuat jahat, kodamnya jadi jahat. Enggak. Pasti dielingno. Aja ngono, resikomu ngono. Wis gak apa-apa, terserah kon. Iya. Resikonya begitu, Mbak. Kita bicara di luar prediksi yang udah prediksi sih, yang udah kejadian kita prediksi sendiri. Kalau misalnya kayak Bima nggak ada niatan jahat itu, mungkin nggak sih mereka itu aman-aman aja pas KKN? Aman-aman aja insya Allah. Kayak misalnya dari 5 orang lebih ini ngikuti kayak Nur gitu, kayak kita main bantu tok wis ini gini selesai cabut. Umpamanya mereka sopan dalam berkelakuan terus bicara atau apa ya. Iya. Itu insya Allah ya pasti nggak kejadian kayak gitu. Di sana ya welcome aja sih pokoknya tapi aneh-aneh. Jenenge ya pasti. Manusia kan banyak versi juga, nggak bisa. Ayo kita suci bareng-bareng. Ini bukan tanah suci, kita harus ada yang aneh-aneh. Nah ini Mbak, sama aku penasaran, kok bisa mereka menahan raga atau jiwa? Jiwa ya Mbak ya, jiwa. Kalau raganya bisa pulang sih. Oh iya. Nah ini Mbak. Pulang ke rumahnya maksudnya ya. Closingannya kan tentang terakhir ending kalau kita yang baca kan Bima sama Ayu ya Mbak ya. Bima sama Ayu itu jiwanya ditahan sama Badarui. Dan kalau nggak salah yang di situ ya. Bima itu 3 hari setelah pulang nggak ada jiwanya itu meninggal. Nah kalau si Ayu ini sampai 3 bulan Mbak. Dia cuma bisa tergeletak di kasur, orang tuanya bingung. Dan itu ya sama kayak Bima, jiwanya juga ditahan. Nah itu gimana Mbak? Masa nggak bisa disembuhkan dengan cara apapun? Sebenarnya bisa, tapi ritualnya berat sekali. Tergantung kesalahannya dia di sana apa. Iya. Ya kan?
pelanggarannya di sana apa. Kalau pelanggarannya berat, yo semakin cepat ditarik sama mereka. Berarti memang bisa ya, jiwa kita juga diambil Sama kayak itu aja. Kayak orang pesugihan itu kan mereka sama kayak menggadaikan jiwanya ke gitu. Iya, Mbak. Sama Masih kayak tumbal. gitu. Nah gitu kalau misalnya kayak Ayu sama Bima gitu, kalau dibawa ke luar negeri mereka tetap nggak bisa Tetap sembuh. aja nggak bisa. Ada jiwanya udah Ditahan ya, Mbak. dia. Jadi di situ dia jadi yo amit-amit yo. Dia jadi pelayannya di situ juga. Jadi budaknya Di sana juga. Berarti kita mungkin aja di desa itu jiwa mereka masih ada di sana. Masih ya? ada beberapa yang pernah melanggar di situ pasti ada di situ. Tempat suci, tempat apa namanya, ritual, sakral, itu pasti ada energi yang apa namanya, yang sangat kuat di situ. Tapi kalau berbicara soal yang energi yang sudah menetap lama di sana tuh, kayak Badarawi itu, mereka bisa dihilangkan nggak sih, Mbak? Enggak, itu tergantung apa karena yang di situ sama penguasanya. Perjanjiannya mereka gimana? Berapa juta tahun lagi atau berapa puluh ribu? Kamu di situ berapa? Jadi kontrak ya, Mbak ya. Tuh nanti ya pasti ada gantinya siapa. Ya wis paling gitu ya buat teman-teman yang akan pergi ke suatu tempat, moga-moga bisa sopan, bisa mengikuti adat. Ya, jaga norma-norma, tetap kulo nuwun di mana-mana. Nuwun, unggah-ungguh. Ya. Ajan tulisan-tulisan biasanya dilarang titik-titik itu tolong ya dipatuhi dihormati ya. Ya wis gitu aja mungkin. Ya. Kalau ada masukan tulis di kolom komentar di bawah. Ya. Kalau ada masukan ditulis di komentar di bawah. Kalau mau diskusi juga coba komen-komen di bawah. Ya. Biar nanti banyak yang nonton. Ya. Jangan lupa like, subscribe, share di teman-temannya ya. Iya, dan notifikasi belnya diklik. Ikuti terus perjalanan kita di Asa Dua Dunia. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa Dua Dunia.